Data Warehouse, pembahasan buku Data Warehouse Design oleh Golfaleri, bab Data Staging Design. Pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang bagaimana cara membuat sebuah reconcile data, kemudian bagaimana melakukan pembersihan data, kemudian melakukan pengumpulan data di tabel dimensi, kemudian pengumpulan data di tabel fakta. Perlu kita ketahui bersama bahwa mengumpulkan data di data reconcile membutuhkan waktu yang cukup lama. Di sini kita bisa lihat bahwa waktu yang kita gunakan untuk mengumpulkan di reconcile data lebih banyak daripada waktu yang kita butuhkan untuk data operasional. Dan tujuan dari reconcile data ini adalah melakukan data integrasi dan data cleansing. Di sini teman-teman bisa lihat ada bagan terlihat dari bawah sampai ke atas itu adalah data sumber pertama. Data-data sumber yang terdiri dari beberapa tempat, kita bisa contohkan berupa file TXT, atau database, atau CSV, atau sebuah web service itu sendiri. Nah, kemudian data ini disimpan di staging area, sebuah database sendiri di mana semua sumber data yang beragam macam tadi dikumpulkan menjadi satu struktur. Nah, di data staging area, kita bisa melakukan transformasi ataupun cleansing. Kemudian, dari data staging ini, kita akan melakukan loading ke data reconcile. Nah, ada beberapa cara untuk melakukan ekstraksi data. Pertama, dengan menggunakan aplikasi bantuan, kemudian ada trigger base, ada log, kemudian ada timestamp berdasarkan waktu, kemudian ada file comparison. Ada terakhir satu lagi adalah statis, di mana ini yang kita lakukan. Nah, ini adalah contoh bagaimana kita melakukan ekstraksi data dalam bentuk incremental ekstraksi. Di sini kita lihat bahwa tabel paling atas hanya terdiri dari 4 data, kemudian tabel nomor 2 terdiri dari 5 data yang merupakan update, kemudian kita juga harus melakukan update data yang hanya berbeda dari tabel pertama. Nah, di sini kita bisa lihat perbandingan antara proses ekstraksi. Kolom menyatakan jenis-jenis ekstraksinya, sedangkan baris menyatakan beberapa karakteristik untuk masing-masing ekstraksi. Kita bisa lihat di sini mungkin yang paling mencolok adalah di application assisted. Artinya kita melakukan ekstraksi dengan bantuan aplikasi. Di sini bahwa manajemen dari data itu sendiri di application assisted itu sangat lengkap karena ada banyak tools yang bisa digunakan untuk membantu kita. Tetapi, kompleksitas saat kita melakukan ekstraksi itu sendiri menjadi sangat tinggi. Terlihat di baris paling akhir bahwa untuk application assisted itu kompleksitinya high. Kemudian, yang kita lakukan di sini untuk tugas kita itu adalah dengan metode static. Nah, di sini tools untuk melakukan manajemen malah tidak ada. Kenapa? Karena kita hanya melakukan data warehouse dengan script. Kemudian, tapi kelebihannya adalah kompleksitasnya menjadi rendah, karena kita bisa tahu kemana jalur data kita atau proses data yang kita lakukan. Nah, kemudian untuk proses transformasi data, ada beberapa cara, misalnya di sini ada konversi, pengkayaan, kemudian pemotongan atau penggabungan. Konversi ini seperti kita melakukan perubahan data dari suatu ukuran ke ukuran tertentu, misalnya dari dolar ke rupiah, seperti itu. Dan sedangkan untuk pengkayaan, kita bisa menambahkan data-data seperti data alamat yang perlu kita tambahkan provinsi atau kota, bukan hanya nama jalan. Nah, kemudian untuk penggabungan atau pemotongan, contoh data ini adalah bisa kita melakukan pemotongan terhadap data tanggal, ataupun juga kita melakukan pemotongan terhadap data dari alamat tadi. Nah, kemudian untuk melakukan proses loading data, ada dua jenis loading yang bisa kita ketahui di sini. Pertama adalah static loading, kedua adalah incremental. Static loading hanya dilakukan dengan cara kita menghapus data yang sudah ada. Jadi, pertama kita akan melakukan load data, kemudian jika ada data baru yang perlu kita masukkan, data lama harus kita hapuskan, kemudian kita harus menginputkan data lengkap semua plus data yang baru ke dalam database lagi. Nah, berbeda di sini ada teknik untuk incremental.
di mana dia hanya melakukan update. Nah, di sini ada update policy, biasanya mekanismenya adalah log. Log ini adalah untuk memisahkan mana data yang sebelumnya, kemudian mana data yang baru. Nah, kemudian untuk proses cleansing data, ada beberapa poin yang perlu kita perhatikan. Pertama adalah kesalahan penulisan. Contohnya kesalahan penulisan itu adalah kurang suatu huruf atau kelebihan satu huruf. Nah, ini perlu kita lakukan penanganan khusus. Nah, kemudian ada ketidaksesuaian antara atribut dan deskripsi. Misalnya perempuan, laki-laki, P, L, seperti itu. Nah, kemudian ada juga ketidaksesuaian antara nilai dan atribut, hampir mirip dengan yang tadi. Kemudian ada nilai yang hilang, misalnya sebuah nomor telepon yang hilang. Kemudian ada informasi-informasi yang terduplikat, seperti itu. Nah, selain selain yang tadi, kita ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk melakukan pembersihan data. Pertama adalah menggunakan dictionary base. Di sini teman-teman bisa menggunakan tabel master untuk melakukan referensi balik terhadap data yang ada. Atau teman-teman juga bisa melakukan approximate merging. Kalau teman-teman belajar tentang similarity atau edit distance, teman-teman bisa mengecek sebuah kata atau sebuah nilai uh, kemana nilai ini lebih dekatnya, seperti itu. Nah, ataupun ada cara ad hoc yang bisa teman-teman lakukan untuk membersihkan data. Cara ad hoc ini ya misalnya seperti manual yang bisa teman-teman lakukan. Nah, kemudian di sini teman-teman bisa lihat cara kita memasukkan data ke tabel dimensi. Bahasan di sini teman-teman bisa lihat ini adalah tabel atau database reconcile terdiri dari beberapa tabel dan beberapa atribut. Nah, kemudian kita akan memasukkan sebuah data atau beberapa data ke dalam tabel dimensi. Nah, apa yang harus kita lakukan? Bagian ini menunjukkan urut-urutan proses yang harus dilakukan. Pertama, eh, kita harus melakukan identifikasi data apa saja atau atribut apa saja yang akan digunakan di tabel dimensi. Nah, kemudian setelah kita mengumpulkan itu, kita pindahkan data itu ke dalam sebuah tabel sendiri atau ke dalam sebuah tabel sendiri. Nah, kemudian di sini kita melakukan pengecekan terhadap tabel, terhadap dimensi tadi. Kemudian kita buat sebuah key yang merupakan surrogate key untuk menyatakan key dari masing-masing ini. Kita bisa juga tetap menggunakan key yang sebelumnya ataupun bisa menggunakan mengenerate key yang baru. Nah, kemudian setelah semua data ini dibuat, data tadi kita akan punya sebuah tabel lengkap dengan sekian banyak atributnya untuk menyatakan sebuah dimensi. Nah, kemudian sebuah dimensi ini baru kita masukkan ke tabel dimensi yang sebenarnya. Selanjutnya adalah bagaimana caranya membuat fact table. Teman-teman bisa lihat di bagian ini adalah urutan prosesnya. Yang pertama kali yang harus dilakukan adalah kita harus mengidentifikasi ada atribut apa saja di dalam fact table. Dan dari masing-masing atribut itu kita kumpulkan dari data reconcile sehingga kita memerlukan atribut dari tabel apa saja. Nah, setelah dikumpulkan, biasanya dilakukan join terhadap beberapa tabel itu. Nah, kemudian setelah dikumpulkan semuanya, kita akan melakukan pengecekan untuk masing-masing data. Nah, masing-masing data tadi dicek terhadap tabel dimensi untuk melakukan pengecekan untuk setiap nilainya. Misalkan, sebuah produk, maka kita akan mengecek ke dimensi produk, apakah ada produk dengan nama FMCG misalnya, kemudian jika ada, berapa ID produk itu di tabel dimensinya. Nah, kemudian ID surrogate key-nya akan ditaruh di tabel fact. Atau kita juga bisa melakukan pengecekan misalnya cabang. Nah, ada sebuah data cabang, misalnya data cabang Bandung. Kemudian data cabang Bandung ini akan kita lakukan perbandingan terhadap data store. Nah, kemudian jika data store untuk Bandung ini ada, berapa ID-nya, ID surrogate key-nya di tabel dimensi, kemudian ID-nya kita bawa untuk kita simpan di tabel fact. Dan terus seperti itu dilakukan untuk semua tabel dimensi. Nah,
Setelah melakukan pengecekan, kita akan punya semua foreign key yang akan digunakan di table fact. Kemudian foreign key ini akan kita tulis di table fact sesuai dengan measurement-measurement yang sudah ada. Nah, setelah selesai, baru kita masukkan tabelnya ke dalam table fact table.